Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Sulistiana Januari dari kelompok 1 Profesi Nurse, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Saat ini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Tuan S dengan STEMI di ruang ICU Rumah Sakit R. Syamsuddin SH yang saya kelola pada tanggal 1 Oktober 2020. Baik, saya akan mulai dari pengkajian. Saya akan mulai pada pengkajian. Yang pertama adalah identitas, nama Tuan S, usia 77 tahun, jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Kemudian pekerjaan pensiunan dari Jawa, Indonesia, status pernikahan kawin dan alamatnya di Legok Sari, masuk ke rumah sakit pada tanggal 25 September 2020 dengan diagnosa medis STEMI. Untuk penanggung jawabnya ada Nyonya S, usia 60 tahun, perempuan, beragama Islam dan pekerjaannya guru, alamatnya Legok Sari dan hubungannya adalah istri. Untuk keluhan utamanya, pasien mengatakan sesak nafas dan nyeri dada saat bernafas. Lalu untuk penyakit sekarang, riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan sesak nafas dan nyeri dada ketika bernafas. Pasien dibawa ke IGD, pasien sesak nafas dan nyeri dada dengan GCS 15 dan tekanan darah 130/77, kemudian nadi 68 kali per menit, RR 20 kali per menit dan mendapat terapi RL 20 TPM. Kemudian diberi on2 nasal juga 3 kanul, nasal kanul 3 liter per menit, langsung dipindah di ICU dan kemudian terpasang DC dan terpasang O2 3 liter. Lalu untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien mempunyai riwayat tidak mempunyai riwayat hipertensi ataupun DM. Lalu di dalam keluarga juga hanya ada keluarga yang menderita hipertensi tetapi tidak ada riwayat penyakit yang menular lainnya seperti HIV, AIDS, TBC dan lain-lain. Kemudian riwayat alergi, pasien tidak mempunyai riwayat alergi terhadap makanan, obat ataupun udara. Untuk pengkajian sekunder, airway, jalan napasnya tidak efektif, nafasnya dangkal. Breathing, RR 17 kali per menit dan menggunakan alat bantu nafas yaitu nasal kanul 3 liter per menit dan ditemukan juga wheezing. Kemudian circulation, tekanan darahnya 113/69, lalu nadinya 55 dan kapilari repilnya 3 detik. Kemudian kesadarannya kompos mentis. Pengkajian sekundernya untuk pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal semua. Lalu kemudian pemeriksaan fisiknya ada kepala, telinga, hidung, mulut, leher, semuanya dalam batas normal. Saya akan bacakan yang mungkin abnormalnya saja. Yang pertama, denyut jantungnya tidak, infeksinya denyut jantung tidak tampak, kemudian denyut jantung teraba di interkostal ke-4 ke-5, kemudian perkusinya peka dan irregular iramanya. Untuk paru-parunya bentuk simetris, nyeri bila ditekan, dan untuk perkusinya sonor dan untuk bunyi nafasnya dangkal atau terdapat wheezing. Kemudian untuk abdomen simetris, terdengar bising usus 13 kali per menit, tidak ada nyeri tekan dan timpani. Kemudian ekstremitas atas, tangan kanan terpasang infus dan saturasi, pergerakan maksimal. Kemudian untuk ekstremitas bawah tidak ada lesi dan edema pada gerak maksimal. Kemudian untuk genitalia terpasang DC sejak masuk ruang ICU. Kemudian kita langsung saja ke pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama pemeriksaan penunjang di sini urin rutin. Kemudian di sini saya akan membacakan hasil-hasil yang abnormal saja. Warnanya merah, kemudian kekeruhannya keruh. Kemudian protein urinnya positif 2, kemudian leukositnya positif 2, kemudian untuk nitratenya juga positif, untuk ketonnya trace, kemudian untuk bloodnya ada positif, kemudian leukosit sedimennya penuh, kemudian high ya, kemudian untuk eritrosit sedimen juga sama penuh, kemudian epitelnya 10-12. Lalu kita ke pemeriksaan hasil laboratorium pada 1 Oktober 2020. Yang didapatkan adalah
hematokritnya kurang dari normal 38,4, kemudian eritrositnya 4,3, kemudian granulositnya 71,6 high, kemudian asam uratnya juga high 7,4, tapi tidak terlalu high juga ya. Untuk HDL-nya 34 low, kemudian triglycerid 164 naik, tapi tidak terlalu banyak. Dan saya buat analisa datanya pada tanggal 1 Oktober 2020. Data fokusnya, data subjektifnya pasien mengatakan sesak nafas, dan objektifnya pasien terlihat sesak pernapasan 7 kali per menit dan terpasang O2 kanul. Untuk problem atau masalahnya ketidakefektifan pola nafas, etiologinya infak. Kemudian untuk yang kedua, DS-nya pasien mengatakan nyeri dada saat nafas, kemudian objektifnya KU lemas, P-nya nyeri saat bernapas, Q-nya nyeri seperti ditindih beban, kemudian R-nya nyeri di dada, kemudian skalanya nyerinya 6, kemudian T-nya hilang timbul. Masalahnya atau problemnya nyeri dan etiologinya iskemik dan infak jaringan miokard. Kemudian yang ketiga, data subjektifnya pasien mengatakan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kemudian pasien tampak lemas dan terpasang O2 kanul 3 liter per menit. Problemnya intoleransi aktivitas dan ketidakseimbangan antara suplai O2 dengan kebutuhan oksigen. Nah, di sini saya kelompokkan menjadi 3 diagnosa utama. Yang pertama, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan infak. Yang kedua, nyeri berhubungan dengan iskemia dan infak jaringan miokard. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan RR-nya dalam batas normal 16 sampai 20 kali per menit dan tidak terpasang alat bantu. Kemudian untuk intervensinya, pantau TTV, kemudian observasi pola napas, berikan posisi semifouler dan kolaborasi pemberian O2 dan pemberian obat. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri berkurang. Pasiennya dengan kriteria hasil, pasien mengatakan nyeri berkurang, wajahnya tampak rileks dan nyerinya hilang. Kemudian untuk intervensinya, pantau tanda-tanda vital, pantau nyeri, anjurkan teknik distraksi dan relaksasi, kolaborasi pemberian obat analgetik. Dan untuk yang ketiga, diagnosa ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien bisa melaksanakan aktivitas. Ya, dengan kriteria hasil, pasien melaporkan tidak adanya angina terkontrol dalam rentang waktu selama pemberian obat. Dan untuk intervensinya, pantau TTV, bantu pasien dalam melaksanakan aktivitas, amati dan laporkan gejala curah jantung menurun, kemudian palpasi nadi perifer pada interval sering, kemudian kolaborasi pemberian obat. Untuk implementasinya, yang pertama mengukur TTV-nya 113, kemudian MAV-nya juga diukur 72 kali per menit, nadinya 55, saturasinya 99, kemudian RR-nya 17 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian memberikan injeksi obat-obatan, diantaranya tranexamat, kemudian oralnya clopidogrel, Aspilet, alprazolam, simvastatin, dan MST. Kemudian untuk pemberian O2 3 liter per menit, kemudian memberikan posisi semifouler. Lalu untuk masih di yang pertama, diagnosa yang pertama yaitu mengobservasi pola napas. Lalu untuk yang kedua, implementasi yang kedua, mengobservasi nyeri, dilihat dulu pasiennya mengeluh apa. Pasiennya mengatakan nyeri seperti tertindih, kemudian objektifnya nyerinya saat bernapas, kemudian seperti tertindih, lokasi nyerinya di dada dan skalanya 4 saat bernapas. Skalanya 6. Ini sudah direvisi ya.
skalanya 6, kemudian nyerinya saat bernafas. Kemudian monitoring KU, pasien tidur, kemudian TTV-nya 121/68, kemudian heart rate-nya jadi turun, SpO2-nya masih 99, RR-nya 19, dan selanjutnya 36. Kemudian membantu buang air kecil, mengobservasi nyeri, kemudian mengajarkan teknik relaksasi, monitoring TTV, dan nadi peripar, pemberian obat melalui singring pump yaitu morfin, kemudian memonitoring KU, kemudian mengamati penurunan curah jantung, dan memberikan obat ISDN. Dan untuk evaluasinya, yang diagnosa yang pertama, pasien mengatakan tidak sesak untuk subjektifnya. Objektifnya, pasien terpasang O2 3 liter per menit, kemudian diposisikan semipolar. Tensinya 112/67, heart rate-nya 69, SpO2-nya 89, dan RR-nya 14 kali per menit. Nah, masalahnya belum teratasi, jadi intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dilanjutkan. Kemudian diagnosa yang kedua, pasien mengatakan nyeri berkurang. Pasien tampak rileks, terpasang O2 sirring pump, morfin. Kemudian masih nyerinya saat bernapas seperti ditindih dan nyeri di dada lokasinya. Kemudian skala nyerinya menurun jadi 4, kemudian ininya hilang timbul, masalahnya belum teratasi juga, sama, lanjutkan intervensi. Kemudian pasien yang ketiga, untuk subjektifnya, pasien mengatakan belum bisa beraktivitas mandiri. Lalu objektifnya, pasien istirahat baring di BCD, kemudian masalah belum teratasi, dan lanjutkan intervensi 1 sampai ke 4. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.